Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV, Rabbani TV, Niaga TV dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Poin terakhir yang kita bahas adalah iman kepada dibagikannya catatan amal perbuatan manusia. Kita lanjut. Salah satu di antara poin yang wajib kita yakini sebagai bagian dari iman kita kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya mizan alias timbangan. Wajib kita yakini karena demikianlah penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman di beberapa ayat dalam Al-Quran. Pertama Al-Anbiya 47. Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami letakkan beberapa timbangan yang adil pada hari kiamat. Maka satu jiwa pun tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Kalau ada amalan sekecil debu, kami akan datangkan amalan itu. Ditampakkan, ditimbang, dibalas. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisab. Juga dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Wal waznu yawma idhinil haqqa faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan timbangan pada hari itu benar adanya pada kiamat nanti. Siapa yang timbangan kebaikannya berat, merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Siapa yang timbangan amal baiknya ringan, berarti amal buruknya yang lebih banyak, dosanya lebih banyak. Merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena dahulu mereka zalim kepada ayat-ayat kami. Dan ayat lain yang senada dengan itu yang menjelaskan adanya mizan, timbangan itu banyak. Selain ayat, ada banyak hadis.
lebih banyak daripada ayat yang menjelaskan tentang adanya mizan. Di antaranya hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Sa'altun Nabi alaihi salatu wasallam ayyashfa'ali yaumal qiyamah. Faqala ana fa'il yakni insyaallah. Qultu ya Rasulullah fa aina atlubuka? Qal utlubni awwala ma tatlubuni ala sirat. Qultu fa ilam alqika ala sirat. Qal fatlubni indal mizan. Qultu fa ilam alqika indal mizan. Qal fatlubni indal haud. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalathah al-mawatin. Rawahu Tirmidzi. Kata Anas, aku meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam agar beliau memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya akan aku lakukan insyaallah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, nanti di akhirat di mana aku menemuimu, menemukanmu, mencarimu di mana di akhirat? Akhirat itu kan ada beberapa terminal yang menjelaskan proses yang harus dialami oleh manusia di beberapa terminal di sana. Kata Nabi SAW, carilah aku olehmu di awal pencarianmu di atas sirat. Nanti syarat belum dijelaskan ya. Lalu aku bertanya lagi, kalau aku tidak menemukanmu di atas sirat, di mana lagi aku harus mencari? Beliau menjawab, cari aku di mizan ketika amal ditimbang. Aku bertanya lagi, kalau aku tidak menemuimu di mizan, di mana lagi aku harus mencari? Beliau menjawab, carilah aku di haud. Haud itu telaga. Semua umatnya nanti minum telaga tersebut. Aku tidak akan meleset di salah satu di antara 3 tempat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan 3 tempat yang dijelaskan oleh Nabi SAW itu ada. Ada sirat, ada mizan, dan ada haud. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan adanya mizan atau timbangan. Karena Al-Quran menerangkan, hadis juga menjelaskan bahwa mizan itu ada, maka wajib kita meyakini dan meyakini adanya mizan atau timbangan bagian dari iman kita kepada hari akhir. Maka tidak sempurna alias salah alias keliru kalau orang meyakini adanya hari kiamat tapi tidak meyakini adanya mizan. Kalau tidak yakin adanya mizan sama dengan tidak yakin kepada Al-Quran, karena Al-Quran menerangkan itu ya. Timbul pertanyaan, apa yang ditimbang dari diri kita? Maka para ulama berbeda pendapat tentang apa yang ditimbang di dalam mizan itu. Pendapat pertama adalah amal yang dilakukan oleh manusia. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin amalan bisa ditimbang? Karena amalan kan bukan benda. Amalan kan bukan sesuatu yang berwujud. Maka diterangkan oleh para ulama seperti Imam Al-Baghawi dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kata beliau,
allati tuzanu fa tajassama af'alul ibad wa tudha'u fil mizan. Amal-amal manusia nanti berwujud. Kalau sekarang amal kita tidak berwujud. Tapi amal manusia nanti berwujud. Lalu wujud dari amal ini diletakkan di daun timbangan. Jangan ada yang bertanya, bagaimana wujud amal ini? Saya jawab sekarang, nggak tahu. Karena nggak ada keterangan. Bagaimana wujud amal ini di akhirat? Apakah seperti batu? Atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang ada keterangan di alam kubur, amal kita berwujud menjadi orang. Orang ini baik atau tidak, penampilannya, penampakannya, sikapnya, sangat tergantung baik buruknya amal kita ketika di dunia. Dalam hadis yang diterima dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang proses kematian seseorang, dicabut nyawanya, terus ini kalau orang mukmin disimpan di atas kain kafan dari surga, dikasih aroma wewangian dari surga, dibawa ke langit, terus dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur, didatangi munkar nakir, lalu dibangunkan, ditanya. Pertanyaan munkar nakir disebut fitnah kubur, lalu orang mukmin ini bisa menjawab. Setelah itu dapat nikmat kubur. Setelah itu thumma yaji'uhu rajulun husnul wajh. Datang orang wajahnya bagus, menyenangkan, ramah. Pakaiannya bagus, wangi. Sikapnya santun, menyenangkan. Orang mukmin ini bertanya, man anta? Fawajhuka al-wajhul ladzi ya'ti bil khair. Kamu ini siapa? Wajahmu itu datang dengan membawa kebaikan. Dia menjawab, ana amaluka soleh. Aku amal solehmu waktu dulu di dunia tuh menjelma menjadi orang yang menyenangkan. Kalau orang kafir atau orang durhaka, orang fajir datang orang wajahnya hitam. Baunya menyengat, sikapnya rese, pika sebelen. Ditanya, kamu siapa? Wajahmu itu datang dengan membawa keburukan. Dia bilang, aku ana amalukal khabith. Aku amal burukmu dulu waktu di dunia. Menjelma menjadi sosok yang buruk pula. Nah, itu di alam kubur. Ada keterangan. Adapun di akhirat, apa wujud dari amal yang dilakukan oleh manusia? Tidak ada keterangan. Tapi wujud itu yang kemudian disimpan di daun timbangan, kemudian ditimbang. Dan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, kata beliau, kalimatan habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat paling dicintai oleh Allah yang Rahman. Tapi enteng di lisan, tapi berat di timbangan. Dua kalimat ini hafalkan, simple, mudah dihafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih dan tahmid. Kita dulu pernah membahas makna tasbih dan tahmid. Ini dua sepasang kalimat yang menjelaskan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dari aspek sifat. Tasbih adalah nafi, tahmid adalah itsbat. Tasbih menafikan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Menafikan itu mengingkari, menolak hal-hal yang tidak layak. Allah suci dari semua yang tidak layak.
Maha suci Allah itu artinya Allah nggak punya kekurangan, nggak punya aib, nggak punya sifat-sifat yang tidak layak. Subhanallah. Itu makna tasbih. Makna Allah Maha suci, suci dari semua yang tidak layak. Suci dari kekurangan, suci dari keburukan, suci dari kesalahan, suci dari semua yang tidak layak. Maka tasbih disebut nafi. Nafi itu meniadakan hal-hal yang buruk. Tahmid, alhamdulillah, isbat, menetapkan seluruh kesempurnaan sifat bagi Allah. Karena seluruh sifatnya baik dan sifat baiknya itu sempurna, dia layak dipuji. Maka tasbih dan tahmid sepasang. Zikir yang luar biasa agungnya. Dua kalimat ini paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan enteng di lisan. Mengucapkannya nggak sampai ngos-ngosan. Nggak sampai keluar keringat. Nggak perlu pulsa, nggak perlu kuota, nggak perlu wifi, nggak perlu jaringan. Nggak sampai tiba bergeg dan tiba pereket. Nggak perlu biaya. Enteng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Maha suci Allah yang agung begitu. Dan ini berefek ketika ditimbang beratnya timbangan dari dua tasbih ini luar biasa. Sebuah hadis yang diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bih tuqaddimuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Nanti Quran akan didatangkan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang dahulu mengamalkannya, membacanya. Kita pernah jelaskan 7 sikap kita kepada Al-Quran. Siapa yang memperlakukan Quran dengan 7 jenis perlakuan ini, dijamin mulia tuh orang. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena Quran ini. Quran ini diperlakukan dengan 7 perlakuan. Coba di antara 7 ini berapa jenis perlakuan yang sudah kita lakukan kepada Quran? Pertama, meyakini kebenarannya. Bukan omongan orang, ini kalamullah. Kedua, membacanya secara musalsal. Kalau bisa odoj, alhamdulillah. One day, one juz. Terus tamat, balik lagi. Tamat, balik lagi. Ketiganya, selain membaca, menghafalkan semaksimal yang kita bisa. Keempat, memahami maknanya. Fahami maknanya. Ya. Kelima, ajarkan, dakwahkan. Baik cara membacanya, tajwid makhrajnya, apalagi tafsirnya. Itu keempat, kelima barusan. Keenam, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuhnya, bela Al-Quran. Kalau ada yang menghinakannya, ada yang mau memalsukannya. Nah seperti ini. 7 perlakuan kita kepada Al-Quran. Dijamin itu orang bakal Allah naikkan kemuliaan dunia akhirat. Nanti Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat beserta orang-orang yang mengamalkannya, didahului oleh bacaan surah Al-Baqarah dan Ali Imran dan seterusnya. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'. Timbul pertanyaan, kok Quran didatangkan seolah-olah Quran itu makhluk gitu ya? Coba dalam memahami hadis ini jangan fahami dengan ra'yu, fahami oleh ilmu. Dan orang yang paling faham isi hadis
adalah ulama ahli hadis yang meriwayatkannya. Perawi suatu hadis lebih faham tentang makna dari hadis yang diriwayatkannya. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini. Ketika menjelaskan hadis ini beliau menyatakan makna hadzal hadis inda ahli ilmi annahu yaji'u thawabu qiraatihi. Makna hadis ini menurut para ulama adalah yang datang itu adalah pahala bacaan Quran, bukan Qurannya. Tapi yang dimaksudlah pahala, karena kullu thawabi a'mali ibni Adam mujassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amalan Bani Adam nanti akan berwujud pada hari kiamat. Lalu wujud dari pahala itu yang ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Serupa dengan hadis lain, riwayat Imam At-Tirmidzi juga berkaitan dengan Ramadan. Kata Nabi SAW, Innal Qur'an wasyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Quran dan saum akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Qala al-Quran, telah berkata Al-Quran, Rabbi mana'tuhu anin naumi ana al-lail wa atrafan nahar fasyafi'ni fihi. Berkata Quran, Rabbi, makna Rabbi khaliqi, wahai Rabbku, wahai penciptaku. Oh, kalau Al-Quran berbicara kepada Allah, wahai penciptaku, berarti Al-Quran makhluk. Kan gitunya. Keliru, kata Imam At-Tirmidzi. Yang dimaksud qala Al-Quran adalah qala thawabu qiraatihi. Telah berkata pahala dari bacaan Al-Quran. Kalau pahala amalan makhluk. Amalan manusia, dan amalan manusia makhluk. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu juga menciptakan amal-amal kamu. Nah, berkata Al-Quran maksudnya berkata pahala dari membaca Al-Quran. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang malam. Jadikan aku sebagai syafaat. Berkata saum, ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari makan minum syahwat. Jadikan aku sebagai syafaat. Maksud saum berkata adalah thawabu amalihi. Pahala dari amalan saum. Yang kelak akan berwujud dan bisa berbicara. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan telah akan didatangkan Al-Quran pada kiamat, pada hari kiamat beserta orang yang mengamalkannya, didatangkan pahala dari bacaan Al-Quran. Dengan orang yang mengamalkan bacaan Al-Quran tadi, yang kemudian itulah yang ditimbang. Berdasarkan hal itu, salah satu penjelasan para ulama tentang apa yang ditimbang adalah pahala dari amalan. Bukankah pahala ini abstrak? Ya, tapi kekuasaan Allah dengan mudah bahwa seluruh pahala tersebut nanti akan berwujud dan itu yang ditimbang pada waktu hari kiamat di Al-Mizan. Inilah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, anna sohaifal a'mal hiyallati tuzan. Pendapat kedua menyatakan yang ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amal manusia. Kita tahu manusia ini selalu didampingi oleh dua malaikat kanan kiri. Raqib di kanan, atid di kiri. Apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, dicatat. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamin wa anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini surah Qaf. Ingat, ketika ada dua malaikat yang selalu nempel di kanan dan di kiri, tak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid.
Raqib ini bukan nama personal malaikat, tapi sebutan bagi malaikat pencatat amal baik. Atid sebutan bukan nama personal bagi malaikat pencatat amal keburukan. Satu orang, satu raqib, satu atid. Ini yang menyebabkan bukan nama personal. Kalau gitu raqib atid banyak? Iya banyak. Satu orang, satu raqib, satu atid. Nah, dicatat. Maka kita harus bikin sibuk raqib. Bikin nganggur atid. Dan biarkan atid menulis. Kalau atid menulis bahaya. Karena yang dia tulis apa? Dosa, keburukan. Bikin sibuk setiap detik raqib. Kalau raqib yang nulis berarti yang keluar dari mulut atau amal kita kebaikan. Nah, jadi mana nanti catatan yang lebih tebal, lebih banyak? Catatan raqib atau catatan atid? Dua catatan ini kemudian ditimbang. Kalau lebih banyak amal baik, akan lebih berat amal baik pahala. Kalau yang lebih banyak amal buruk, akan lebih berat amal buruk. Bahaya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat catatan amal baik, lebih banyak catatan raqib. Catatan atidnya ada tapi ringan, enteng. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia. Dia ridho, dia senang dengan kehidupan itu. Surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang enteng amal baiknya, timbangan kebaikannya, catatan raqibnya ringan, berarti lebih berat yang buruk. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya di neraka hawiyah. Dalam ayat tadi fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu yadlimun, bima kanu bi ayatina yadlimun. Mereka orang-orang yang merugikan diri sendiri karena dulu zalim kepada ayat-ayat kami. Ini resikonya tuh kalau lebih banyak keburukan alias dosa. Nah, setiap kita punya catatan baik dan buruk. Kita kan suka ibadah, suka sholat, suka saum, suka ngaji, suka gibah juga kan. Suka berdusta juga kan. Suka lihat aurat lawan jenis kan, ngaku. Di mana? Saya mah kalau ketemu awat merem. Makanya sering terjedot. Iya, kalau coba di kamar. Di kamar nggak ada ahwat, coba di HP. Coba di TV. Coba di laptopnya gitu kan. Adalah itu dicatat. Atid selalu mencatat amal keburukan yang keluar dari mulut atau tubuh kita, termasuk amalan mata, termasuk apa yang didengar oleh telinga. Orang nggak tahu, raqib atid itu ada selalu. Ada baik, ada buruk, nanti ditimbang. Kita sering melakukan amal-amal dengan janji surga. Kita juga suka melakukan amal buruk dengan ancaman neraka. Jadi kita ke surga atau ke neraka? Nah, nanti ditimbang. Nah, hadis yang menjadi dalil bahwa catatan itu yang ditimbang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijila, kullu sijilin muddal basar. Thumma yaqul atunkiruha min hadha syai'a. Allah akan menyelamatkan salah seorang lelaki di kalangan umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Maka dibentangkanlah di hadapan orang itu 99 lembar catatan amal buruk dia. Satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Besar.
Kalau besar berarti catatannya banyak, dosanya banyak nih orang. Allah bertanya, atunkiru min hadza syai'a, kamu mengingkari catatan amal buruk ini? Atau mungkin malaikat pencatatku berbuat dolim, ada dosa yang tidak dilakukan, tapi catatannya ada, kan itu dolimnya. Orang ini menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Allah, tidak diingkari, ini semua benar, malaikat yang mencatat tidak salah catat. Terus Allah bertanya lagi, afalaka udhrun au hasanah? Kamu punya uzur enggak atau punya kebaikan yang menghapus dosa ini? Kalau ada uzur terpaksa, tidak sengaja, maka dia dimaafkan. Atau ada hasanah, hasanah itu kebaikan. Kebaikan itu fungsinya menghapus dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Wal ramadan ila ramadan. Wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah. Mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah. Itu menghapus dosa-dosa di antara amal tadi. Jadi semua itu kebaikan. Kebaikan menghapus dosa. Nih kamu punya banyak dosa, punya kebaikan enggak untuk menghapus ini? Orang ini disebut fabuhitur rajul. Orang ini terdiam, mati kutu. Tidak bisa menjawab. Diingat-ingat lalu berkata, la ya Rabbi, enggak ada ya. Nggak ada uzur, nggak ada kebaikan yang bisa menghapus semua kesalahan yang banyak ini. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Bala, inna laka indana hasanah wahidah, la zulma alaikal yaum. Ya, menurut kami engkau punya satu kebaikan. Dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Diperlakukan secara adil, dihisab secara benar, ditimbang amalannya secara adil, secara objektif. Fayukhraju lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikeluarkanlah kartu. Kartu pasti kecil, tipis. Di kartu itu tertulis 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Allah berkata, ahdiru, hadirkan. Orang itu bertanya, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat? Ya Allah, apa maksud dari kartu dan catatan lembaran amal burukku tadi? Kata Allah, innaka la tuzlamu. Kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatudau sijilat fi kifah wal bitaqah fi kifah, maka diletakkanlah 99 lembar catatan amal buruk dia di 1 daun timbangan dan kartu di daun timbangan yang lain. Ditimbang. Apa yang terjadi? Fatoshatis sijilat wa thaqulat bitaqah. Ringanlah 99 lembaran catatan buruk tadi, beratlah kartu. Lalu berkata Nabi SAW, la yathqilu masmillahi ta'ala syai', tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan beratnya kalimat tauhid. Beratnya nama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang itu selamat. Karena kartu yang berisi kalimat tauhid lebih berat. Padahal itu kebaikan. Dan 99 lembar catatan amal buruk yang 1 lembarnya sejauh mata memandang ternyata kalah. Karena dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Selamatlah orang ini. Ini menunjukkan bahwa salah satu yang memang ditimbang adalah catatan amal. Inilah yang menjadi penentu. Maka sekali lagi bikin sibuk raqib, bikin nganggur atid. Artinya lakukan sebanyak mungkin kebaikan, hindari sebanyak mungkin keburukan. Kalau kita sudah kadung terlanjur berbuat buruk, cepat hapus.
Dengan cara apa? Dengan cara tobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak kebaikan. Karena semua itu menghapus. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Salah satu yang terhapus adalah catatan amal ini. Apakah kalau tidak terhapus pasti celaka? Enggak juga. Contohnya ini. Contohnya dosanya tidak terhapus, catatannya ada, tapi diampuni. Ada tuh hadis sahih yang lain riwayat Imam Muslim. Allah ingin menyelamatkan salah satu di antara umatku pada hari kiamat. Dipanggil umat tersebut, lalu oleh Allah ditutup dengan gording. Lalu Allah buka lembaran catatan dosa orang itu. Lalu ditanya, "Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza wa kadza?" Kamu mengakui dosamu ini. Dia menyatakan, "Bala ya Rabbi." Ya, saya akui. Hatta qarrarahu dzunubahu. Sampai dia mengakui semua dosa. Wa dhanna annahu qad halak. Dan dia meyakini dirinya pasti binasa. Dan karena azab kan dosa-dosanya banyak. Lalu Allah menyatakan, qad satartuha laka fid dunya wa aghfiru halakal yaum. Aku tutupi dosamu itu ketika di dunia dan sekarang aku ampuni dosamu. Tidak diazab, catatannya ada ke bawah, ke atas, ke akhirat, dan dihisab itu dibuka, diberitahukan. Dia ngaku, wah bahaya, saya banyak dosa yang diazab. Ternyata di dunia dirahasiakan, ditutup, orang-orang nggak tahu, di akhirat diampuni. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan maghfirah. Maghfirah punya dua fungsi. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dosa orang itu ditutup. Di akhirat ada catatan dosa itu ke bawah tapi diampuni. Ini yang disebut dengan maghfirah. Ini juga yang dimaksud dengan ayat dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dalam bab Ahkamu Usatil Mu'minin, menyatakan ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak ditobati, terbawa mati. Kalau sebelum mati tobat diampuni. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, dosa-dosa besar selain syirik, walaupun terbawa mati. Tidak ditobati. Apa semuanya gitu? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki itu? Yang dapat maghfirah. Sehingga dosanya, catatannya ada sampai ke akhirat. Dibuka, diberitahukan, dia menyangka akan binasa. Kata Allah, di dunia ini aku tutup, di akhirat aku ampuni. Inilah maghfirah. Siapa orang yang dapat maghfirah? Banyak dalam Al-Quran ya. Yang jaga mulut tuh. Sekarang bukan hanya jaga mulut, jaga jempol tuh. Kadang orang gak bisa bicara tapi kepandaian, kepiawaian jempolnya luar biasa ya. Bikin status, bikin tulisan di media sosial, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di semua gitu. Isinya apa? Keburukan dan dosa. Ya. Itu menyebabkan terhalangnya kita dari maghfirah loh. Jaga mulut. Siapa yang jaga mulut? Kalau bicara baik atau diam, Allah akan kasih maghfirah. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang baik. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan
solehkan amal-amalmu. Artinya Allah akan kasih hidayah kamu untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan kasih maghfirah kepada kamu. Penyebab kita dapat maghfirah, jaga mulut. Menjaga mulut wujud nyata keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sekarang setara dengan jaga mulut, jaga jempolnya. Jangan bikin status yang membuat orang ngamuk. Satu orang tersinggung, disinggung, yang tersinggung banyak. Selain diri orang itu, sahabatnya, orang tuanya, anaknya. Kalau dia seorang guru, murid-muridnya ngamuk gitu ya. Dia merasa urusan pribadi saya dengan dia. Oh enggak, banyak yang tersinggung loh. Enak saja dengan jempolnya tuh. Itu menghalangi hidayah. Itu menghalangi maghfirah. Jaga mulut. Apalagi yang bisa mengundang maghfirah Allah. Pegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek. Jangan anggap remeh sunnah Rasul sekecil apapun, pakai sendal, sepatu. Ada sunnah Nabi SAW yang bisa kita terapkan di sana. Dahulukan kaki kanan ketika pakai, dahulukan kaki kiri ketika melepas. Pakai baju, pakai celana juga seperti itu. Ya, masuk keluar WC ada sunnah Nabi SAW yang bisa diterapkan. Makan, minum, tidur, naik kendaraan, masuk keluar rumah, keluar masuk pasar. Itu penerapan sunnah Nabi SAW. Maka pelihara itu, jaga itu, Allah kasih maghfirah loh. Selain mengundang cinta Allah kepada kita. Lihat Al-Quran surah Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Katakan oleh Muhammad. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi SAW. Pegang teguh sunnah Rasul SAW. Memang panas memegang sunnah Nabi itu. Banyak godaan, banyak yang memusuhi. Ya. Innal Islam bada'a ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini awalnya dianggap aneh, asing, nggak sejalan dengan kultur budaya yang berlaku saat itu. Dan kembali kelak di akhir zaman akan kembali dianggap aneh karena nggak sesuai dengan kultur budaya. Dai-dainya, ustadznya dianggap tidak memenuhi standarisasi tokoh-tokoh tertentu yang lebih mengutamakan adat, budaya, kebiasaan gitu kan. Kelak akan dianggap aneh. Makanya dipojokkan. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Kalau ngaji dibubarkan. Dicuriga, dianggap radikal, dianggap bibit-bibit terorisme. Padahal kita sangat anti kepada tindak terorisme. Siapa yang begitu? Nabi SAW menyatakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Dalam satu riwayat begitu. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang telah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan orang. Sudah banyak ditinggalkan gitu, nggak dikenal lagi mana sunnah. Kita hidupkan lagi kan dianggap anehnya. Ajaran aneh kan gitu. Itu sudah pernah
dinubuahkan oleh Nabi SAW, dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai wahyu. Nanti di akhir zaman akan terjadi ajaran sunnah itu akan dianggap aneh, dianggap asing. Pengajiannya harus dibubarkan, pemahamannya harus diberantas, orang-orangnya harus macam-macam gitu kan. Itu bagian dari apa? Jihad, pengorbanan, ujian, cobaan. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji, ya. Jadi orang yang berpegang teguh itu memang berat. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ya'ti ala nasi zamanun al-mutamassikuna fihi bisunnati kal-qabidina alal jamri. Akan datang kepada manusia satu zaman, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Bara api dipegang, apa yang terjadi? Kekerepengan, panas, ya. Menderita, iya. Kalau bara api itu dilepas karena nggak kuat, dia padam. Sunnah Nabi begitu. Diamalkan, diyakini, banyak godaan, banyak gangguan. Saya mah gak ingin berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Liur. Akhirnya dibuang, ditinggalkan, padam. Dari kehidupan kita, ya. Nah, jadi Allah menyatakan, katakan oleh Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti sunnah Nabi, yuhibbukumullah. Apa akibatnya? Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan memberi maghfirah kepada kamu. Tuh. Dan banyak lagi ayat yang senada. Cara untuk memperoleh maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah sekalian, yang kedua yang ditimbang dari diri kita pada hari kiamat nanti, catatan amal. Yang baik ada, yang buruk ada, kemudian itu yang ditimbang berdasarkan dalil yang barusan. Pendapat ketiga, annal mauzuna huwal amilu nafsuhu. Bahwa yang ditimbang adalah orangnya, fisiknya, badannya. Lebih berat badannya, lebih bagus. Atau pak gendut-gendut. Orang yang obesitas ketawa. Menang dia dalam hal itu. Orang yang ceking merungkut. Wah, rugi saya. Tenang, akan dibela. Tapi ada tabinya, bobot badan fisik orang itu di akhirat nanti bukan ditentukan oleh bobot badan orang itu di dunia, tapi oleh amalan yang dilakukan oleh fisik atau badan orang itu. Walaupun kecil, kering, kurus kayak lidi, tapi kalau dipakai ibadah, malam tahajud, siangnya saum, dipakai jihad fisabilillah, itu bisa lebih berat daripada gunung Uhud. Tapi sebaliknya ada orang yang gede, gemuk gitu, obesitas, ditimbang 1 kuintal lebih, tapi nggak dipakai ibadah. Dipakainya hura-hura, berleha-leha, malas-malasan ketika ibadah, bahkan dosa maksiat, walaupun bobot badan di dunia 1 kuintal lebih, ketika di akhirat ditimbang, tidak melebihi sehelai sayap seekor nyamuk. Ini ditunjukkan oleh banyak ayat dan hadis yang sahih. Di antaranya nih, sebuah hadis dari diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah. Diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sa'ada syajaratan yajtanil kabath faja'ala an-nas ya'jibuna min diqqati saqaihi
Kata Ali, suatu saat Ibnu Mas'ud itu naik ke pohon kurma untuk mematahkan dahan yang sudah tua, sudah kering. Setelah dipanen si kurma itu, dahan-dahan yang paling bawah itu dipotongin. Terus makin tinggi itu berarti berkali-kali panen tuh. Orang-orang lihat, termasuk Nabi SAW, mereka kaget melihat betapa kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Tidak normal gitu kecilnya itu. Maka melihat begitu berkata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadi huma fil mizan athqalu min Uhud." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kedua betis yang kecil ini lebih berat di dalam timbangan dibanding gunung Uhud. Kedua kaki itu yang dipakai jihad fisabilillah. Kedua kaki itu yang dipakai malamnya tahajud, siangnya saum, sholat dan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah dan amal soleh. Maka bobotnya lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede. Panjangnya itu mencapai 7 kilometer. Ketinggiannya itu lebih dari 1000 meter gitu. Ya sekitar begitulah. Isinya apa? Batu. Jangan dibayangkan gunung di kita. Isinya tanah. Makanya suka longsor. Isinya pohon. Di sana batu-batu cadas. Kalau ditimbang, nggak ada timbangan yang bisa menimbang gunung Uhud tuh. Ternyata bobot berat gunung Uhud kalah oleh kedua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Jadi lihat, bobot badan fisik orang itu di akhirat tidak dilihat dari berat badan orang itu di dunia. Tapi dipakai apa itu ibadah? Itu badan. Sebaliknya dalam Sahih Bukhari sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Sesungguhnya nanti pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki tinggi, besar, gemuk. Kalau ditimbang di dunia bisa tuh mencapai 2 kuintal. Tapi ketika ditimbang bobotnya tidak melebihi sehelai sayap seekor nyamuk. Padahal jangankan sayapnya, nyamuknya ketika ditimbang itu timbangan nggak akan bergeraknya. Satu nyamuk ada 1 ons? Oh enggak, 1 karung mungkin baru 1 ons. Timbangan nggak bergerak, saking ringannya itu nyamuk dengan badannya, apalagi hanya sehelai sayap, sangat ringan. Ternyata orang yang tinggi besar, obesitas tadi itu tidak mengalahkan bobot sehelai sayap seekor nyamuk. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kata Allah, kami tidak menegakkan bagi mereka timbangan pada hari kiamat. Kenapa? Percuma ditimbang juga nggak ada bobotnya. Kenapa? Padahal tinggi besar, buncit, karena badannya tidak dipakai ibadah. Badan berat pada hari kiamat karena ibadah yang dilakukan ketika hidup di dunia, dan ketika itu tidak dipakai ibadah maka enteng dan ringan. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan bahwa yang ditimbang dari manusia adalah badannya. Tapi berat atau ringannya badan sangat tergantung dari dipakai apa itu badan ketika di dunia. Perberat badan kita di dunia. Tapi bukan dengan banyak makan, dengan banyak ibadah, amal soleh. Mungkin dengan menahan lapar, saum, bobot badan kita turun di dunia. Tapi di akhirat itu akan memperberat. Mungkin kita umpamanya dengan banyak bangun malam,
banyak berjalan ke masjid, banyak melakukan umroh. Sekali umroh itu bisa 3 jam, kalori yang keluar bisa lebih dari 1000 sekali umroh. Setiap hari selama di sana tawaf terus. Berat badan turun, gak masalah. Di dunia turun, tapi di akhirat nanti akan meningkat. Sampai 2 betis kecil Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang pada hari kiamat melebihi bobot dari gunung Uhud. Seperti yang dijelaskan tadi. Inilah 3 yang ditimbang dari diri manusia pada hari kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup di sore hari ini sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Dan seperti biasa untuk hari Jumat sore, tanya jawab diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Karena itu dipersilakan kepada Abu Lukman di studio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ustaz ingin bertanya terkait dengan berat amal memberi minum anjing Ustaz. Karena pernah sampai kepada saya seorang wanita yang memberi minum anjing dimasukkan ke surga. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah benar seperti itu berat timbangan untuk memberi minum anjing? Fadhol Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Hadis memberi minum anjing yang dilakukan oleh seorang wanita pezina yang mengakibatkan wanita itu diampuni dosa-dosanya, itu benar sahih. Tapi dianalisa oleh para ulama. Tidak semata-mata ngasih minum atau makan kepada anjing. Tapi ada hal lain yang menjadi penentu di balik kasus itu. Yaitu apa? Pertama, keikhlasan wanita itu ketika menolong anjing. Dia lillahi ta'ala. Dia tidak berharap dapat balas jasa dari anjing itu ya. Itu pertama. Kedua, pengorbanannya yang berat. Wanita itu sampai turun lagi ke sumur. Dan turunnya berat, naiknya lebih berat. Sampai sepatu yang dia pakai untuk nyiduk air digigit sama mulutnya lalu naik ke atas. Itu yang kedua. Ketiga, kondisi si anjing kritis. Kalau enggak dikasih minum mati. Darurat sifatnya. Karena 3 hal inilah nilai pahala kebaikan dari memberi minum seekor anjing itu berlipat menjadi sesuatu yang sangat agung. Karena hal itu, maka kebaikan dari minum anjing dengan 3 kondisi tadi mampu menghapuskan dosa besar dari perzinahan yang dilakukan oleh wanita ini. Jadi bukan sekedar memberi minum atau makan kepada anjing semata-mata. Makanya para ulama menyatakan kalau memberi minum anjing dalam 3 kondisi itu dosa besarnya terhapus. Pahalanya besar. Apalagi kalau memberi makan minum manusia yang kelaparan atau kehausan. Apalagi manusia tersebut sesama muslim. Jangan abaikan tuh membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mereka kelaparan, kehausan, iya. Pas hujan turun, aduh, girangnya bukan main, bisa minum tuh. Menunjukkan kurangnya air. Memberi bantuan kepada mereka luar biasa besarnya pahalanya, ya. Maka tidak setiap memberi makan atau minum anjing dalam semua kondisi bisa menghapus dosa. Makanya nggak bisa umpamanya dari hadis ini setiap wanita pelacur malamnya berzina, besoknya siangnya bawa makan minuman terus nyari mana anjing dikasih makan, dikasih minum, terhapus dosa zinahnya.
tadi malam. Nanti besok malam berbuat lagi, besoknya lagi cari anjing lagi. Enggak bisa begitu. Beda kondisi, beda situasi. Jadi yang menjadi penyebab wanita itu diampuni dosa zinahnya dengan memberi anjing ada 3 hal tadi. Pertama ikhlasnya, kedua nilai pengorbanannya yang besar, dan yang ketiga kondisi darurat dari anjing yang ditolong tadi. Adapun sekarang anjing-anjing yang liar atau yang dipelihara orang sudah kenyang duluan. Tidak darurat. Terus pengorbanan kita tidak ada. Akhirnya sudah ada, makanan sudah, bahkan mungkin makanan basi yang mau dibuang, daripada dibuang keanjingkan aja bisa menghapus dosa zina. Enggak. Jadi yang menjadi penentu orang itu diampuni dosa zinahnya karena 3 hal. Pertama karena keikhlasan. Yang kedua karena pengorbanannya yang berat. Yang ketiga karena kondisi darurat dari anjing yang ditolong. Kalau 3 hal ini tidak ada, seperti anjingnya enggak kelaparan, pengorbanan kita enggak ada, maka tidak bisa menghapus dosa seperti yang dialami oleh wanita pezinah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Eko Bengkulu. Dari Bengkulu. Silakan Pak Eko. Ini Ustaz saya tanya. Saya ini kan sakit sudah 1 bulan ini. Sudah nggak berdaya. Maksudnya itu mau ngambil air wudhu aja dituntun orang keluarga. Syafakallah, ya, pertanyaannya Bapak? Badan saya sakit, gimana kira-kira sholat itu bisa jamaah nggak? Misalnya sholat zuhur dengan asar jamaah, sholat maghrib dengan isya di jamaah. Baik. Itu Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, barakallahu fiik, Bapak dari Bengkulu. Salah satu kerabatnya sakit sehingga berwudu juga susah ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan segera, kesabaran, penggugur dosa, juga memberi kesabaran kepada keluarganya dalam merawat orang sakit ini. Boleh enggak menjamak sholat karena sakit? Ya, dibolehkan. Kalau memang tidak dijamak, memberi beban berat. Berat untuk wudunya, berat juga untuk bergeraknya, gitu ya. Dan itu diambil dari keumuman hadis. Nabi SAW menjamak zuhur dengan asar, dengan disebut jamak mutlak, min ghairi udhrin wala maradin wala matarin wala safarin. Padahal tidak ada uzur, tidak sedang safar, tidak sedang sakit, juga tidak sedang hujan. Lalu ketika ditanya, beliau menyampaikan, aku tidak ingin memberatkan atas umatku. Dari hadis ini, apa yang disebutkan oleh perawi tadi bahwa Nabi menjamak tanpa uzur, tanpa sakit, tanpa safar, tanpa hujan, menunjukkan yang disebut tadi termasuk uzur dibolehkannya menjamak. Kalau hujan turun waktu zuhur boleh dijamak dengan asar, waktu maghrib boleh dijamak dengan isya. Ya, demikian juga safar, demikian juga ketika sakit. Selama memang uzurnya itu memberatkan apabila tidak dijamak. Berdasarkan hal itu silakan untuk mempermudah dalam melakukan kewajiban dijamak, insya Allah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz,
pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Abdul di Marga Asih. Ingin bertanya Ustadz, apakah seorang yang selamat ketika memiliki 99 catatan buruk di akhirat dan ternyata diselamatkan oleh kartu syahadat tersebut, apakah meninggal dalam keadaan sudah pasti tidak membawa dosa syirik dan bid'ah Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Iya. Barakallahu fikum. Orang yang berdosa dengan banyak dosa sampai 99 lembar catatan dosanya. Apakah orang itu dipastikan mati dalam keadaan tidak syirik? Iya, kalau syirik mah nggak akan diampuni. Kalau bertauhid, bebas dari syirik, ada jaminan ampunan. Ini sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ada 3 kalimat. Salah satu kalimatnya, ya ibna Adam, lau ataitani bi kurabil ardi minal khataya thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hai hambaku, hai anak Adam, seandainya engkau membawa dosa sepenuh bumi ini semuanya penuh dengan dosa orang itu. Menunjukkan banyak ya. Kalau tadi hanya 99 lembar. Ini sepenuh bumi, bayangkan. Kemudian kamu mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Bertauhid tuh. Walaupun ahli tauhid mungkin saja berdosa, mungkin. Aku akan mendatangimu. La ataituka bi qurabil ardi magfiratan, aku akan datangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Disebutkan orang ini diampuni dosanya karena bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik, alias berpegang teguh kepada tauhid, alias dari tadi di dalam hadis bitaqah tadi tertulis kalimat tauhid, menunjukkan dia bertauhid. Dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tapi kok melakukan banyak dosa? Ahli tauhid bukanlah manusia maksum. Para sahabat semua ahli tauhid. Apakah mereka terjerumus ke dalam dosa? Iya, terjerumus ke dalam dosa besar. Tapi dosa besarnya terhapus oleh banyak kebaikan yang mereka lakukan. Adapun apakah bebas dari bid'ah? Kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah ya. Maksud bid'ah mukaffirah, kebid'ahan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam, iya bebas dari itu. Kalau menyebabkan keluar dari Islam, murtad itu. Adapun kalau bid'ahnya ghair mukaffirah, tidak mengeluarkan mereka dari Islam, tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena kebid'ahnya. Mungkinkah diampuni? Sangat mungkin. Kita tidak mengatakan kalau selain ahlu sunnah pasti neraka. Enggak. Tapi bukankah ada hadis kulluhum finnar illa wahidah? Kan gitu ya. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Yang satu ini ahlu sunnah. Wahwal jamaah. Dia jamaah. Apa jamaah itu? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti ajaran pemahaman yang aku amalkan di hari ini beserta para sahabatku, itu ahlus sunnah. Bagaimana dengan 72 golongan? Bukankah dinyatakan masuk neraka? Ingat, ini bukan vonis, ini ancaman. Siapa yang melakukan ini terancam neraka. Sama dengan siapa yang menggibahi. Siapa yang gibah terancam neraka, terancam alam kubur. Siapa yang mabuk terancam neraka. Siapa yang dusta terancam neraka. Bukan vonis, terancam loh. Dan siapa yang umpamanya melakukan amalan ini dimasukkan ke dalam surga. Saum. Kata Nabi SAW ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannah.
Tunjukkan kepadaku satu amal yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata Nabi alaihissalatu, alaika bisyam la mithla lahu. Kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Orang yang saum maka dijanjikan surga. Ini bukan vonis. Nggak bisa. Saya mah setiap tahun saum surga lah. Nggak. Hanya dijanjikan. Itu yang tadi pelaku kesalahan diancam neraka. Bukan vonis, terancam. Apakah orang yang gibah, yang dusta pasti nanti ke neraka? Nggak pasti. Hanya terancam iya. Bisa ke surga? Bisa. Kalau tobat. Kalau dosanya terhapus oleh kebaikannya. Dan seterusnya tadi kan. Ada banyak faktor penghapus dosa. Faktor yang menyebabkan dia dapat maghfirah walaupun dosanya kebawa ke akhirat dan diperlihatkan terlebih dahulu tapi akhirnya selamatnya. Ini sekali lagi bukan vonis. Hadis yang menyatakan 72 masuk neraka, 1 masuk surga, ini bukan vonis. Tapi sekali lagi apa? Terancam. Kalau kita menyatakan siapa yang berbuat dosa ini neraka bagiannya, itu bukan vonis. Tapi apa lagi? Apa tadi? Terancam. Kalau kita menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat neraka. Sekali lagi, ini bukan vonis, bukan memvonis semua pelaku kebidahan neraka. Enggak, terancam. Bisa masuk ke surga? Sangat bisa. Dengan apa? Dengan banyak faktor penghapus dosa-dosa ini. Ya, jadi kalau ada ayat dan hadis, siapa yang mengamalkan ini neraka, itu sekali lagi bukan vonis tapi ancaman, terancam yang harus kita waspadai agar kita taubat, berhenti dan menghapusnya dengan banyak kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya Abu Lukman ya, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kita angkat kembali dari pesan WhatsApp Ustaz dari Ibu Betty di Kalimantan Barat. Pertanyaannya Ustaz, apakah anak yang sudah murtad kemudian bersedekah untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apakah sampai pahalanya Ustaz, dan juga doa-doanya untuk almarhum almarhumah apakah juga sampai? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Anak sudah murtad, keluar dari Islam, berarti sudah kafir, menganut agama lain. Seluruh ibadahnya ditolak, seluruh amal solehnya tidak dipahalai. Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu. Maknanya seluruh amal ibadah yang dia lakukan sebagai pengamalan dari agama selain Islam itu ditolak. Doanya ditolak juga. Tidak akan sampai. Ya. Maka kalau tidak sampai, tidak ada pahala, bagaimana mungkin sedekah dia atas nama orang tuanya itu akan diterima oleh Allah dan akan dipahalai? Enggak ada pahala. Kalau nggak ada pahala, nggak bisa ditransfer kepada kedua orang tuanya. Tapi bukankah Allah menyatakan sekecil apapun kebaikan akan dibalas? Iya. Termasuk kebaikan orang kafir? Iya. Orang kafir ada yang berbuat baik banyak. Berjiwa sosial, menolong orang, menolong binatang gitu ya. Kecuali kalau orang itu orang muslim, nggak mau mereka nolong. Tidak semua orang kafir begitu. Ada orang kafir mau muslim mau tidak ditolong ya. Kebaikan mereka ada ya. Dibalas nggak oleh Allah dengan kebaikan lagi? Iya. Tapi dibalasnya di dunia. Dengan harta, dengan kesehatan, dengan kesenangan, kegembiraan duniawi, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan popularitas, atau dengan apapun yang membuat mereka happy di dunia, ya dibalas di dunia. Sehingga apabila mereka mau mati, sudah tiba ajalnya, tapi ada kebaikan yang belum terbalas,
Maka di akhir hayatnya Allah balas dengan dientengkannya saat kematian. Tidak disiksa, tidak diberikan penderitaan. Mulus begitu saja, terlihat mati dalam keadaan tenang. Ini dijelaskan salah satunya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Maka begitu mati tenang tersenyum. Kenapa? Itulah balasan terakhir bagi kebaikan terakhir orang kafir itu. Sehingga tak ada lagi kebaikan yang harus dibalas di akhirat. Karena sudah terbalas di dunia. Yang tersisa tinggal dosa. Diazab aja babak belur di alam kubur dan di akhiratnya. Tapi orang ketika melihat tersenyum dalam keadaan senang, damai, maka diberikan tulisan di nisannya RIP, Rest in Peace, istirahat di dalam damai. Disangkanya di sana istirahat, padahal babak belur. Sebaliknya seorang muslim mukmin yang taat, yang soleh, dosanya di dunia diazab, dihukum berupa musibah, berupa penderitaan. Kalau orang mukmin itu sudah berdosa, Allah tunggu tobatnya. Kalau nggak tobat juga, ditunggu kebaikan yang bisa menghapus dosa ini, enggak juga. Akhirnya Allah ingin menghapus dosa orang ini, dikasih musibah, dikasih penderitaan. Dengan itu terhapus. Maka ketika orang mukmin soleh ini mau mati, tapi masih ada dosa yang belum dihukum, belum dihapus. Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa, maka disulitkan kematiannya, diberi penderitaan saat sakaratul mautnya. Dan itu menjadi penghapus dosa terakhir yang dia miliki ketika di dunia. Pas meninggal menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Inilah yang terjadi. Oleh karena itulah maka walaupun orang kafir berbuat baik di dunia, oleh Allah tetap dibalas, tapi di dunia juga, bukan di akhirat. Dibalas dengan kesehatan, kesenangan, kegembiraan, kebaikan, kadang harta, kadang jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas atau apapun yang membuat mereka happy, sehingga pas matinya mereka tidak membawa kebaikan, yang tersisa hanyalah dosa dan keburukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali melanjutkan hal ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.